Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari EURUSD, ya pair mata uang favorit kita juga sebagai trader. Karena spreadnya yang paling kecil dan paling rendah, sehingga kalau misalkan kita main di micro lot pun pada saat buka posisi pun masih oke gitu. Oke, kita langsung aja lihat untuk di candle hariannya. Untuk hari ini kita lihat bahwa candle harian sih pelemahan cukup terjadi ya, cukup banyak di sini pelemahannya, tapi akhirnya pada malam ini kita perhatikan harga berhasil ditarik ke atas kembali. Oke, harga berhasil ditarik ke atas kembali walaupun harga sudah berhasil menjebol si base ini. Jadi sebenarnya kalau dia udah turun, udah jebol ini dia susah turun sih. Cuma mungkin si market punya bahasa lain yang perlu kita ketahui lebih lanjut lagi nanti. Lalu kalau kita yang mau nonton video penjelasan hari sebelumnya, itu nanti akan saya taruh di sini di pojok kanan atas ya untuk penjelasannya, supaya bisa lebih paham lagi dan bisa lebih rinci lagi kenapa si EURUSD ini bisa turun ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan analisanya, pergerakan harganya. Di sini saya sedikit merevisi untuk mappingnya karena saya baru coba lihat lagi. Oke, kalau mungkin di candle harian kalian akan bingung kenapa mappingnya jelek begitu. Kita langsung masuk ke candle yang time frame lebih kecil aja ya, biar kelihatan lebih bagus gitu. Oke, di sini kita bisa perhatikan bahwa saya tetap menyediakan si garis horizontal putih ini. Kenapa? Karena seperti pada video sebelumnya, garis ini merupakan garis terpenting untuk EURUSD kalau dia mau melanjutkan pergerakannya ke atas. Jadi udah beberapa kali ini kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini dia gagal, dan ini juga dia gagal kembali, guys. Ya, sampai ke belakang-belakang juga sebenarnya masih ada, cuma untuk tahu lebih lanjutnya silahkan ditonton aja video sebelumnya. Karena untuk video-video sebelumnya juga saya akan ada penjelasan ya tentang kenapa si garis ini diletakkan di sini. Lalu kalau kita perhatikan di sini mapnya cukup unik. Kalau kita perhatikan kayak sejenis segitiga gitu. Ya, ini melambangkan bahwa di sini dia pernah terjadi uptrend, lalu di sini ada terjadi reversal. Sini poin utama dia untuk reversal di sini. Pada saat dia menyentuh garis putih ini, dia langsung turun. Dan sampai saat ini untuk range dia turun tersebut kurang lebih hampir sama dengan range pada saat dia terjadi kenaikan kalau kita perhatikan di sini. Ya kan, kalau kita perhatikan di sini hampir sama dengan range pada saat dia terjadi kenaikan. Jadi kenapa sih di sini sih kenapa si candle ini belum bisa melewatin base ini lalu naik ke atas? Karena kita perhatikan bahwa base ini adalah base yang cukup kuat untuk dia. Ya, kalau kita perhatikan di sini, karena beberapa kali harga juga terreject di sini nih, ada rejection harga di sini, lalu harga naik kembali, dan seperti yang waktu itu saya bilang, kalau dia mau turun kembali dia harus merusak base yang bawah ini, dan syaratnya dia nggak boleh breakout ke atas dari base yang ini. Karena kalau dia breakout ke atas dan dia menembus si trendline ini, otomatis untuk fase dia turun atau structure dia turun itu jadi rusak. Jadi kalau dia mau untuk kalau dia mau lanjut turun, dia harus breakout ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, syarat yang lain juga dia harus bisa merusak base yang ini. Ini kan dia udah coba rusak nih base-nya ya, dia langsung turun tanpa rem nih, sampai dia mengenai si titik horizontal orange ini. Ini juga horizontal yang cukup penting ya, udah saya bahas juga pada video sebelum-sebelumnya. Kenapa saya taruh di sini? Kenapa saya nggak pakai ini? Karena kalau saya pakai ini nanti takutnya kan chartnya terlalu berantakan. Jadi kita make it simple aja dengan menggunakan ini garis yang pendek ini.
Ini merupakan titik di mana si EURUSD ini sideways jangka panjang. Jadi ini merupakan poin sideways-nya dia. Dia membuat sideways di sini dan ternyata si harga ini berhasil berbalik kembali ketika dia menyentuh garis ini nih guys, kalau kita perhatikan. Nah, garis ini juga bertepatan dengan trendline-nya, support trendnya dia. Makanya harga langsung naik kembali ke sini. Ya. Dulu kalau ini kan dia masih belum bisa menembusnya nih. Dia masih belum bisa tembus dan sepertinya kalau saya perhatikan dia masih mau ke sini dulu. Ya, atau minimal dia ada retest kembali ke trend ke support ini baru dia turun kembali. Atau bisa dia sideways tapi dia membuat lower low dan juga ini ya lower low ya, dia membuat lower low. Kalau dia mau turun selama dia menjaga structure-nya itu otomatis ya kita masih bisa melihat pergerakan si EURUSD ini ya, karena secara pergerakan untuk strukturnya si EURUSD ini cukup rapi menurut saya dan cukup mudah untuk kita perhatikan ya, seperti ini dan ya pokoknya seperti ini. Itu ada struktur dia mau turun pun strukturnya hampir sama seperti pada saat dia mau naik ya, naik sideways naik, ini turun sideways turun. Jadi ini ada kemungkinan besar nih di sini nih dia sideways, dia naik dulu nih dikit, naik dikit, ini kan dia udah kena nih, naik dikit sideways turunnya bisa ke sini, atau sideways ya, turun dulu sideways dulu turun sampai sini terus naik lagi retest kembali baru dia turun. Itu sangat mungkin terjadi. Pokoknya kalau dia mulai turun dia harus bisa break out ke bawah si garis ini juga, karena ini merupakan garis bisa dikatakan sebagai garis support terdekat dia yang cukup kuat, sedangkan ini adalah key support dia di sini. Key support itu adalah support paling rendah dia, atau bisa dikatakan sebagai support yang selama ini menopang harga supaya tidak jatuh melebihin dari si area ini. Jadi itu fungsi dari key support. Oke, mungkin kita bisa langsung analisa dulu di candle 1 jam supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada terjadi rejection kembali di base-nya. Seperti kita lihat di sini kan dia masih di atasnya ada rejection kembali, di sini juga ada rejection kembali. Jadi ada kemungkinan besar harga untuk kembali turun ke bawah sini. Nih, harga ada kemungkinan turun ke sini nih. Sorry, ke sini nih. Ini kan sedikit ya, ada order sell, ada buy block ya di sini ya. Ada order buy tapi di block langsung sama seller, jadi turun. Jadi ada kemungkinan dia ke sini dulu. Seperti ini nih, dia retest di daerah sini dulu nih. Candle yang ini. Nah, dia naik kembali tapi ini tetap aja di atas, di reject kembali harganya. Jadi bisa dikatakan transfer gerakannya itu nggak jauh-jauh dari sini. Sebelum dia bisa turun ke sini kembali. Mungkin ini akan lebih jelas ketika kita pasang di time frame lebih kecil, itu 30 menit di sini. Nah, kita bisa perhatikan di 30 menit juga dia terjadi sini ada lebih jelas ya di sini ya. Kalau di sini ada sedikit dia membuat kepala cangkul lalu turun kembali. Karena mungkin bisa dikatakan buyer belum cukup kuat untuk menaikkan harganya. Karena ini juga sudah termasuk di dalam demand area dia pada saat itu. Dan untuk saat ini menjadi supply area dia, karena harga sudah bergerak turun ya, turun dan naik kembali. Dan jika memang saya salah dalam menyebutkannya, mungkin kalian bisa benarkan di kolom komentar untuk area ini, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya dalam membuat konten ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi ketika harga nggak bisa menyentuh ini atau nggak bisa menembus ini, otomatis harga akan kembali turun ke sini. Atau bisa juga harga ketika udah terjadi pemantulan di sini, dia baru naiknya ke sini nanti. Ketika dia sudah berhasil mantul ke sini. Tapi ada tapinya nih guys. Kita harus perhatikan dulu
apakah harga akan langsung menembus ini atau yang ada dia sideways dulu di sini. Takutnya dia sideways dulu di sini, baru dia nanti naik ya. Baru nanti dia naik ke sini, atau bisa juga si harga ini langsung nembus, nantinya di candle selanjutnya dia tembus ke sini, tes kembali, langsung dia untuk ngambil area sini lagi nih, dia untuk retest kembali di sini, baru dia turun kembali ke sini. Jadi ada banyak kemungkinan karena dia sedang di dalam pace-nya dia. Jadi bisa aja dia sewaktu-waktu untuk tembus ke atas atau tembus ke bawah. Tapi untuk saat ini untuk short position menurut saya bisa ya untuk short sell ya. Tapi ingat sekali lagi itu harus diperhatikan candle konfirmasinya dulu. Jangan asal main open posisi aja karena itu sangat berbahaya. Karena resiko juga tetap kita yang tanggung sendiri. Kalau ini saya perhatikan sini udah terjadi rejection, jadi ada kemungkinan besar harganya nggak akan naik ke atas kembali, karena di sini juga cukup besar ya rejectionnya ya, cukup kuat, langsung turun dia. Tinggal kita tunggu aja nanti candle berikutnya yang ini merah atau hijau pada saat tutup. Kalau misalkan hijau, kalau misalkan merah berarti area rejection sini atau area resistance dia ini adalah area yang cukup kuat. Jadi kalau dia mau menembus itu agak susah. Tapi kalau misalkan candle yang tutup itu warna hijau atau doji, berarti bisa dikatakan bahwa si area resist ini bukan area yang cukup kuat untuk dia. Jadi kalau resist atau support yang kuat itu tuh seperti ini guys. Nah ini support yang kuat nih. Jadi ya ketika dia harga kena ini dia langsung hijau semua, langsung naik tinggi. Nah makanya ya, saya bilang sini harus diperhatikan juga nanti. Nah seperti ini nih yang merah. Berarti bisa dikatakan kalau resist ini cukup kuat untuk dia. Jadi kita harus tunggu dulu ini hijau atau merah pada saat penutupan. Ini yang 30 menit ya, berarti pada saat jam 12 nanti. Oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk video penjelasannya. Kalau dia turun pun, oh iya kalau dia turun, nih ya guys, sorry. Kalau dia turun, ya ada kemungkinan besar dia turun ke sini. Turun ke sini, kembali nih untuk retest seperti ini, baru naik kembali ke seperti ini. Tapi pada saat dia turun nanti, kalian juga harus perhatikan apakah dia akan menembus ini atau enggak. Tapi mungkin dia akan tembus dikit dan bisa terjadi fake breakout. Itu jangan sampai ketipu pokoknya. Karena market seringkali menipu-nipu kita dengan fake breakout. Oke, mungkin segitu dulu untuk video penjelasannya. Dan jika memang ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar karena masukan kalian sangat berguna untuk saya. Terima kasih juga untuk supportnya selama ini dalam yang selalu menonton channel video Juna Trading ID, dan saya akan selalu menyediakan video-video yang analisa yang terbaik yang saya bisa sediakan untuk kalian semua. Maka dari itu saya selalu menunggu ya sekitar jam 11 atau 12 ya, yaitu di candle-candle terakhir supaya candlenya itu lebih update pada saat saya buat video rekaman ini. Oke, terima kasih, dan jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa ini, ya analisa teknikal seperti ini, terutama untuk pair mata uang EURUSD ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.